rindu menyembah-Mu. Kau lihat hati kami. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Inilah kerinduan kita, biarkan kita menyembah Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesus. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sama-sama bangkit berdiri. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku sekali lagi, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu.
Izinkan kami menyembah dalam hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidup kita menyembah Tuhan. Saat kita bekerja, kita sedang menyembah Tuhan. Saat kita melakukan apa saja yang berkenan kepada Allah, kita sedang menyembah Tuhan. Sebab kita sedang menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah melalui hidup kita. Dan pagi hari ini, kita datang dalam ibadah ini. Kita ada di dalam perkumpulan orang-orang percaya. Kita ada di tengah-tengah persekutuan ini untuk menaikkan pujian kita pada Tuhan. Syukuri setiap kebaikannya. Sadari akan segala kemurahannya. Itulah yang akan memungkinkan kita untuk menyembah Dia. Sebab Dialah Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Haleluya. Dan katakan kita mau mengasihi Dia seumur hidup kita. Kita mau mencintai Tuhan seumur hidup kita. Kita mau mengenal pribadinya. Dan kita mau mengerti kehendak-Nya. Dan sepanjang hidup kita kiranya menyembah Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hati. Sekali lagi, karena Tuhan melihat hati. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin, amin. Engkau lihat sesungguhnya isi hati kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini ketika kami datang, Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuliakan Engkau. Kami mau menyanjung dan meninggikan Engkau di tempat ini. Kami mau memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Kami berterima kasih buat lawatan-Mu bagi kami melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai karena Tuhan. Kami mau beria-ria di dalam puji-pujian kami. Kami mau bertempik sorak, kami mau melompat, kami mau menyanyi, meninggikan nama Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Ya, yang merasa lututnya sakit boleh duduk ya. Karena pujian kita tidak memaksa. Tapi bagi yang masih kuat, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mengagungkan Dia, sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Dia Allah yang sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Dia lebih dahsyat
mau ceritakan kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Sekali lagi, ceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Yo, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dalam hidup dahsyat Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Dia Tuhan yang tidak hanya besar, Dia Tuhan yang tidak hanya dahsyat, tapi Dia juga Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng keselamatan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan pegangkanku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya.
namun tangan-Mu Tuhan menangkanku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Seluruh alam semesta memuja Tuhan, sebab Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Haleluya. Amin, amin. Sekali lagi, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali. Kita bangga punya Allah yang tidak hanya dikenal dengan kedahsyatannya, tapi kita bersyukur dan kita bangga karena Dia adalah Tuhan yang benar yang menjamin kehidupan kita sekarang dan akan datang. Maka pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan menuntun kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Penuhi hidupku ya Tuhan, penuhi aku sekarang, jamahlah aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hidup kita ini bagai bejana yang harus diisi dengan air sungai-Nya Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupku Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang ya Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi
kita berdoa. Kami sambut anugerah-Mu pada hari dan saat ini, Allah. Saat kami berdiri bersama sanad, bahkan duduk mendengar serta menikmati sabda Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk bekerja secara luar biasa di dalam hati dan hidup serta persekutuan ini. Saat firman-Mu dan selama firman-Mu diberitakan di tempat ini. Lingkungan sekitar, di mana Tuhan berkuasa di sini, di mana firman ditaburkan, kami doakan mereka semua damai, sehingga tidak ada yang mencoba mengganggu persekutuan ini, dan kami tetap fokus melihat Tuhan melalui sabda-Mu. Singkirkan dari kami hati yang tidak menyukai Tuhan, dan bahkan bebaskan kami dari berbagai beban pikiran, beban kehidupan, agar dengan hati yang terbuka, kami dipandu dalam hidup ini oleh sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Ibu Bapak. Shalom. Sebelum saya membaca nas pemberitaan firman kita pada pagi hari ini, saya mau cerita sedikit. Saya semakin tua, semakin bersyukur. Kenapa? Hari ini 13 Sinode Gereja Aras Nasional pernah saya melayani firman Tuhan. Ke-12 itu HKI di Katingan ini, dan ke-13 di sini pagi hari ini. Dari berbagai gereja, ini ke-13. Ibu Bapak Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau tanya, siapa di antara kita kira-kira yang lebih dulu mengenal sidang jemaat Allah itu, atau yang sekarang disebut gereja sidang jemaat Allah? Boleh bercerita tahun berapa dikenal ini yang sekarang disebut GSJA? 2002 paling lama, paling tua itu ya. Saya lebih tua lagi. Karena kenapa? Saya tidak karena tahun 1973 saya dulu sekolah penginjil di Sumatera Utara. Ada guru kami, Dennis JKD dari Amerika, sudah memperkenalkan kepada kami yang namanya dulu itu Sidang Jemaat Allah, yang sekarang disebut dengan Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya suka sekali dan bergembira boleh bersama-sama di tempat ini menikmati firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Jabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar meningsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah meningsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia
dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Shalom. Ibu Bapak Saudara kekasih di dalam Tuhan, topik kita pagi hari ini adalah membangun nilai kerajaan Allah. Membangun nilai kerajaan Allah. Saya berpikir ini sebuah topik yang luas, tetapi saya mau mencoba topik ini begitu sempit, begitu semakin kecil begitu. Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang yang beragama, mabuk agama, tapi miskin logika. Mabuk agama, miskin logika. Itu alasan yang pertama. Jadi artinya bahwa firman ini hendak membangun pribadi-pribadi dalam rangka menunjang perluasan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Sebab yang kedua, latar belakang pemikiran saya mempersempit topik ini adalah karena salah satu kegelisahan gereja-gereja secara nasional adalah bahwa beribadah secara vertikal kita sudah oke. Tapi beribadah secara horizontal kita masih kurang begitu. Beribadah secara vertikal itu Bapak Saudara tidak berlaku saja dalam satu agama di negara ini, tapi pada semua agama. Dukungan pemerintah terhadap agama-agama sungguh luar biasa. Gereja-gereja semakin banyak. Rumah-rumah ibadah semakin banyak. Dan pembinaan-pembinaan di dalam gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, bahkan agama-agama yang lain sangat sering. Tapi pertanyaannya adalah, dengan apa yang saya katakan tadi, pertanyaannya, sudah semakin baikkah moral masyarakat? Kalau kita katakan ya sudah semakin baik, bagus. Tapi kalau ada yang mengatakan ya masih pergumulan, masih belum, buktinya makin banyak orang korupsi. Buktinya makin banyak orang selingkuh. Dan bahkan sampai sekarang narkoba dan hal-hal lain sangat sulit untuk diberantas. Seyogianya pengadilan adalah memberikan keadilan. Tapi bisa jadi ruang-ruang pengadilan menjadi lumbung ketidakadilan. Itu beberapa sebab saya mau mencoba membangun nilai kerajaan Allah melalui pribadi ini. Satu keluarga, satu manusia yang baik dalam keluarga akan menjadi faktor penyebab keluarga itu makin kuat. Satu keluarga yang baik, yang beriman dalam gereja akan menjadi faktor bahwa semua anggota persekutuan ini akan semakin kuat. Baik, Ibu Bapak Saudara kekasih, saya mau katakan sedikit tentang nilai. Membangun nilai kerajaan Allah. Nilai itu apa ya? Nilai itu adalah suatu gambaran tentang suatu yang indah. Nilai itu bukan A, B, C, D di perguruan tinggi, bukan 6, 7, 8, 9 di selain perguruan tinggi, bukan. Memang itu nilai juga, tapi nilai prestasi, nilai raport. Nilai adalah gambaran tentang sesuatu yang indah yang disepakati oleh kelompok masyarakat tertentu.
Misalnya, kalau dulu nilai yang kita anut adalah bahwa perempuan itu panjang rambut, laki-laki itu pendek rambut, itu nilai. Nah, jika sekarang juga ada perubahan nilai, jika sekarang ini ada perempuan rambut pendek, itu sudah diterima sebagai nilai yang diakui bersama-sama, tidak menjadi sebuah kesalahan. Dan jika sekarang ini ada laki-laki atau pria yang berambut panjang, seperti perempuan zaman dulu, itu juga tidak begitu disoroti. Artinya nilai itu berubah. Bapak saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita lihat nilai kerajaan Tuhan dalam membentuk sebuah pribadi. Masuk kita ke nas pembacaan tadi. 20 tahun setelah Yakub menipu ayah dan kakaknya, kemudian Allah punya perhitungan kepada dia di Sungai Jabok. Dia mau kembali dari pelarian. Lalu dikatakan diseberangkannya semua anak-anaknya, hartanya, dombanya, dan bahkan istri-istrinya. Tinggallah dia bermalam sendiri di Sungai Jabok itu. Pada saat itu ada makhluk surgawi yang dikatakan di sini sebagai malaikat Tuhan. Dan dikatakan dalam teks lain juga sebenarnya itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang bergumul dengan Yakub. Kira-kira masuk di akal ya? Masa Allah bergumul dengan manusia? Toh dia maha kuat, pastilah manusia kalah. Tapi saudaraku, Allah yang bergulat dengan Yakub itu mengalah untuk memenangkan Yakub. Ini luar biasa. Saudara, dikatakan kemudian datanglah malaikat itu lalu bergumul, itu berkelahi. Malaikat melihat bahwa Yakub sulit dikalahkan. Lalu pada akhirnya sebuah pukulan yang hebat dikenakan pada pangkal paha Yakub. Dan itu sangat sakit sekali. Pangkal paha. Maaf ibu bapak, saya mau katakan itu sebuah istilah dalam Alkitab. Pangkal paha itu adalah, maaf, alat kelamin prianya. Itu yang dipukul. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Dan pukulan itu membuat Yakub berjalan pincang sepanjang sisa hidupnya. Begitu kejamkah Tuhan itu? Sudah seimbangkah penipuan dulu dengan hukuman yang kini ia terima? Bapak saudara kekasih dalam Tuhan, makna dari pukulan itu adalah agar keturunannya kelak, keturunan Yakub kelak, mengingat sejarah bahwa ayah mereka pernah bertemu dengan Allah dan bergumul dengan Allah. Ia kesakitan. Lalu malaikat itu katakan, biarkan saya pergi. Hari sudah mulai fajar, sudah mulai terang ini. Tapi apa yang dikatakan Yakub Bapak Saudara sambil kesakitan? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Kenapa? Kalau matahari sudah mulai terbit, sudah terang, malaikat katakan biarkan aku pergi. Kita selesaikan perkelahian ini. Saudara, Tuhan masih melindungi Yakub. Sebab ada keyakinan bagi orang Ibrani bahwa siapapun yang melihat wajah Tuhan, dia tidak bakalan selamat. Jadi malaikat Tuhan itu menghentikan pergulatan itu. Agar cahaya daripada Tuhan, cahaya wajah daripada Tuhan itu tidak nampak jelas. Karena itu nanti akan membunuh si Yakub sendiri. Sudah dipukul, tapi dikasih. Dan yang istimewa lagi Bapak Saudara, saya mau tanya,
Siapa di antara kita yang pernah memukul kita, pernah mencaci maki kita, pernah menyakiti kita, pernah merugikan kita? Tapi kita malah minta berkat dari dia. Adakah? Saya belum pernah juga, jujur aja. Aku sudah dipukul, ditipu misalnya, tapi tolong deh berkati aku. Belum ada ya? Saya pun belum. Inilah Yakub. Sudah disakiti oleh Tuhan. Tapi ia rangkul erat-erat. Engkau tidak akan kubiarkan pergi sebelum engkau memberkati aku. Sebuah pelajaran yang luar biasa. Bagi banyak orang barangkali sampai di sini Yakub itu adalah penipu. Tapi seorang penipu pun masih memeluk Allah erat-erat dengan mengatakan, saya tidak akan melepaskan engkau sebelum aku yang kau sakiti ini engkau berkati. Luar biasa. Manusia Yakub ini ternyata manusia yang baik. Sekalipun dia memang pernah terjatuh pada penipuan. Bapak saudara kekasih di dalam Tuhan, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kalimat perlindungan agar Yakub tetap hidup. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kira-kira kita mampu ya seperti Yakub ini ya? Sudah dihina-hina, sudah dibuli katakan begitu, sudah dikutuk dan macam-macam perbuatan jelek lainnya menyakiti hati kita. Tapi kita katakan, jangankan minta berkat, mungkin minta duit sedikit pun dengan dia kita sudah malu. Saudaraku, selanjutnya ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Untuk apa Tuhan mempertanyakan namanya? Toh dia maha tahu. Maha tahu segala-galanya. Tapi toh Tuhan adalah Tuhan yang bertanya. Ia bertanya bukan karena tidak tahu. Tapi pertanyaan itu memancing sebuah pengakuan kepribadian Yakub. Pengakuan diri. Siapa namamu? Saya Yakub Tuhan. Kita tahu kan arti nama Yakub itu? Saya penipu Tuhan. Seorang penipu yang jujur mengakui, tanda petik, seorang pendosa yang jujur mengakui keberdosaannya, yang tidak seperti kucing. Begitu BAB dikubur, itu BAB-nya. Ada banyak manusia bagaikan kucing, bukan? Kejahatannya, kesalahannya, kebohongannya dikubur serapat-rapatnya, serahasia-rahasianya. Yakub begitu tulus mengakui dirinya, ya Tuhan saya Yakub, ya Tuhan saya penipu. Dengan pengakuan yang tulus itulah kemudian, pengakuan yang jujur itulah kemudian Allah mengganti namanya. Sejak saat ini namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Karena engkau telah jujur mengakui dosamu, namamu berubah menjadi Israel. Israel itu adalah pahlawan di jalan Allah. Tentara Allah, pejuang di jalan Allah. Ternyata kejujuran itu di hadapan Allah dan bahkan di hadapan sama manusia, Bapak Saudara, luar biasa pengaruhnya.
kalau seorang suami jujur dengan istri. Sebaliknya kalau seorang istri jujur dengan suami. Yang kemudian muncul adalah kebahagiaan. Tetapi jika salah satu di antara pasutri itu ada yang tidak jujur, selalu ada tanda tanya. Misalnya suami tidak jujur, istri pasti, kenapa ya? Ini kok beda sekarang? Ada kegelisahan, bukan beginikah, bukan begitukah, ada kegelisahan. Saudara kekasih, dengan pengakuan itu sesungguhnya Yakub telah bertobat. Yakub telah berubah. Yakub telah menyesal. Ya Tuhan, memang saya penipu. Saya orang berdosa. Oh, karena Engkau telah mengakui itu, namamu sekarang adalah Israel. Apa yang terjadi kemudian Ibu Bapak? Lalu kata orang ini, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tuhan mengalah. Tuhan merendahkan hatinya. Tuhan menahan amarahnya. Dan bahkan Tuhan menjauhkan hukumannya dari Yakub. Sehingga Yakub adalah orang yang menang terhadap Allah. Mendapat berkat kemudian. Sehingga Yakub kemudian adalah orang yang menang menghadapi manusia. Yakni Esau, saudaranya yang pernah ia tipu. Terbukti kemudian Esau menerimanya dengan baik. Itu yang dikatakan, engkau telah bergumul dengan manusia, dengan aku, tapi engkau menang terhadap Allah dan menang terhadap manusia. Saudara kekasih, bertanyalah Yakub ayat 29. Katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkati nialah Yakub. Tuhan bertanya, atau katakan malaikat bertanya, siapa namamu? Nama saya Yakub. Ya Israel ya. Lalu Yakub kemudian bertanya, katakanlah juga namamu. Aku mau tahu. Tapi orang itu menolak untuk memberitahukan namanya. Kenapa? Untuk apa kamu tahu namaku? Setelah itu dia berkati. Saudara, bagi orang Ibrani, nama adalah pribadi. Katakanlah, nama itu bisa jadi karakter atau sifat bagi orang Ibrani. Sama barangkali, sama seperti orang kita. Orang Dayak juga mirip-mirip, hampir sama dengan orang Batak. Orang Dayak katakan namanya adalah si tua. Supaya dalam hidupnya selalu ada tua, bukan harapannya begitu. Ada sega, supaya kuat di dalam hidupnya. Ada himat begitu. Agar ya serius berjalan ke depan, kuat begitu. Orang Israel juga begitu. Itu sebabnya si Yakub bertanya, katakanlah juga namamu. Katakan juga karaktermu. Tapi bagi orang Israel, tidak sekedar sebuah pertanyaan. Siapa mengetahui nama seseorang, ia bisa menguasai orang itu. Itu dia. Ketika Allah bertanya siapa namamu, Yakub kemudian menguasai. Nah, ketika Yakub bertanya balik, katakanlah juga namamu. Kenapa kau tanyakan namaku? Maksudnya pemahaman orang Israel adalah dengan mengetahui nama seseorang, maka orang itu bisa dikuasai. Pertanyaan Yakub adalah pertanyaan yang mau menguasai Tuhan. Setelah Yakub memberitahukan namanya, Tuhan telah menguasai dia. Tapi Tuhan tidak akan berkenan kepada setiap orang yang mau menguasai dia. Amin.
Itu dia. Lalu diberkatilah Yakub. Saudara kekasih, kemudian mari kita lihat pesan-pesan dari firman ini. Yakni ternyata nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak di sana dulu. Kita tidak mengharapkan orang lain yang mencoba pertama-tama untuk memegang teguh, menegakkan, memperluas nilai-nilai kerajaan Allah itu. Ada ungkapan yang berkata, di dunia ini masih banyak orang pintar, orang bijaksana. Nah, kalau kau berjalan sampai 100 km, belum ketemu dengan orang yang pintar, dengan orang yang bijaksana, maka Anda sendirilah orang pintar dan orang bijaksana itu. Sekali lagi, di dunia ini banyak orang bijaksana, banyak orang pintar. Tapi jika engkau sudah berjalan mencari 100 mil, belum ketemu juga orang bijak itu, maka Andalah orang bijak itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam memperluas nilai-nilai kerajaan Allah, manusia sering berharap, biarlah dulu pendeta yang lebih baik, baru warga jemaat kemudian menurut baik. Biarlah dulu orang tua yang duluan baik, lalu kemudian anak-anak kemudian nyusul baik. Biarlah orang lain dulu berbuat yang baik, baru saya menyusul. Yang lebih mulia ternyata adalah tidak menunggu orang lain dulu berbuat baik, tetapi diri ini dulu yang mengembangkan atau meresapi, menghayati nilai-nilai kerajaan Allah itu, yang kemudian terpencar kepada orang-orang yang lain juga. Ini yang disebut sebagai saksi itu. Ibu bapak saudara kekasih di dalam Tuhan, begitu besar anugerah bagi Israel ini. Tempat itu dinamai Nia, yang artinya saya telah melihat wajah Allah, tapi saya masih hidup. Mengingatkan kembali yang seperti saya katakan tadi, ada pemahaman siapapun yang melihat wajah Allah dia akan mampus. Tapi Tuhan membatasi wajah itu tidak jelas terlihat pada pergulatan subuh itu. Bapak saudara kekasih di dalam Tuhan, kembali kepada yang awal tadi. Cara beribadah secara vertikal kita sudah baik. Tapi beribadah secara horizontal kita atau masyarakat kita masih perlu pertanyaan atau analisa. Memperluas kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah dari seorang yang seperti Yakub yang senantiasa memeluk Allah erat-erat. Dengan demikian orang lain pun akan melihat. Saudara kekasih, orang Kristen itu atau bahkan semua orang beragama sering mengatakan begini, Tuhan jauhkanlah penderitaan ini. Tapi Yakub tidak, sembuhkan aku, urut aku, tidak sama sekali. Dipeluknya itu Tuhan erat-erat. Saya tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Penderitaan itu dirasakan pada saat penderitaan itu dirasa sakit, di situ dia meminta berkat. Saudara, ada banyak lagu-lagu, Tuhan jauhkanlah pencobaan ini. Menurut saya perlu kita pahami lebih mendalam itu. Ada saat di mana penderitaan itu memandu kita untuk lebih tekun, memandu kita lebih dewasa. Saya mau cerita satu hal.
Suatu ketika malaikat Tuhan berkata kepada seorang majelis gereja. Majelis gereja ini begitu rajin di gereja, begitu aktif dalam pelayanan. Lalu malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Hai Pak, sekarang buat salib 2 kali 2 meter. Dan setelah itu selesai, nanti kunang-kunang ini ikuti ya. Kemanapun kunang-kunang ini, ikuti dia sambil kamu memikul salib yang 2 kali 2 meter itu." Lalu dia buat dan selesai 2 meter, lalu dia mulai jalan dan dipandu oleh kunang-kunang itu. Dia pikul itu salib. Dia pada mulanya berkata, "Ya enak aja, salib 2 kali 2 meter ini, enggak juga berat." Tapi ternyata kemudian ibu bapak saudara kekasih, semakin jauh perjalanan, semakin capek, salib yang 2 meter ini pun semakin berat. Lalu pada saat semakin berat begitu, mereka ketemu atau dia ketemu satu kampung. Lalu dia pinjam gergaji. Lalu ia potong dari satu ujung ke ujung, ada 4 ujung itu, dipotong 5 cm, potong begitu, kuranglah 20 cm. Lalu kemudian perjalanan dilanjutkan, dipikul lagi salib itu. Dipandu oleh kunang-kunang. Capek juga, merasa makin berat juga. Lalu singgahlah di kampung yang kedua. Ya pinjam juga gergaji orang. Tadi sudah 20 meter ya, dipotong. 20 cm ya, 20 cm. Dipotong lagi 10. Lalu kuranglah 40 tambah 20, 60. Lalu pikul, jalan lagi. Memang pada mulanya makin ringan. Tapi sampailah di kampung yang ketiga, juga semakin berat. Lalu dipotonglah masing-masing 10 cm lagi, sehingga genap 100 cm ya. Jadi tersisalah itu salib 1 kali 1 meter. Yang tadinya 2 kali 2 meter. Lalu begitu mau sampai di tempat yang indah yang dijanjikan oleh malaikat itu, ternyata ada sungai yang harus dilewati. Itu lebarnya juga 2 meter. Lalu ia berpikir, bagaimana saya menyeberangi sungai ini? Lalu ia coba meletakkan salib itu supaya salib itu nanti menjadi titian. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Salib itu tidak cukup lagi 2 meter. Hanya tinggal 1 meter. Akhirnya dia sakit hati dan menyesal. Kenapa tadi saya potong ini salib? Akhirnya saya tidak bisa menyeberangi sungai ini. Dan ia gagal untuk masuk ke tempat yang dijanjikan oleh malaikat itu. Inilah orang yang tidak tahan menderita. Orang yang tidak sabar dalam pergumulan, persoalan, penderitaan, dan yang lain-lain. Dan penyakitnya juga. Belum matang dia ditempa, diproses. Tapi sudah menolak menderita dulu. Menolak bermasalah. Ibu Bapak Saudara kekasih, kita orang Kristen meyakini bahwa penderitaan pun, persoalan, pergumulan dimanapun, bisa diizinkan oleh Tuhan untuk memproses kita makin kuat. Katakanlah, ketika kita menyambung tali, pasti dicoba itu. Kuat enggak? Kalau belum kuat, dikuatin lagi. Kalau sudah kuat, ya itu dia. Saudara, ada kalanya manusia ini gagal lebih dewasa dalam iman dalam kehidupan. Karena menolak diproses dalam pergumulan itu. Mari kita ingat, ada ungkapan yang mengatakan, seorang nakhoda yang handal
tidak di tempat di lautan tenang, tapi dia di tempat di lautan yang bergelora, sehingga muncullah nahkoda yang hebat. Intan itu tidak akan pernah menjadi bagus, menjadi indah dan menarik tanpa gesekan. Ia menjadi indah dan bagus dan serta mahal harganya karena gesekan-gesekan itu. Andai kata intan itu seperti kita digesek begitu, dia akan katakan, aduh sakit, jangan. Artinya bahwa pergumulan-pergumulan hidup seperti Yakub itu, sesakit apapun tadi Yakub itu, ia rela memeluk Tuhan erat-erat. Ia rela menjalani sakitnya itu sampai penderitaannya itu sempurna dan cukup untuk dia menjadi penerima berkat Tuhan. Yakub yang kemudian bernama Israel adalah orang yang luar biasa. Saudara kekasih, bagaimana? Begini. Sering kita katakan ketika melihat orang yang kelaparan misalnya, kasihan ya. Sering kita mungkin melihat, atau orang kita lihat, ada melihat anak noleh, anak yatim piatu. Gak ada lagi bapak ibunya, padahal dia kecil, kasihan ya. Tapi orang yang mengatakan kasihan tidak berbuat apa-apa, itulah beragama secara horizontal yang tidak berbuat apa-apa itu. Israel menjadi berkat, Yakub menjadi berkat, dan lihatlah sejarah kehidupan Yakub serta keturunannya yang menjadi berkat bagi dunia. Karena dia pertama mampu memeluk Allah erat-erat, mampu menyelesaikan pergumulan, menyelesaikan penderitaannya, dan bahkan dengan itu penderitaannya cukup sempurna untuk dia kemudian menjadi berkat Tuhan. Mari kembali dari sini. Mungkin kita bisa merenung, apa sekarang persoalan-persoalan kita? Ada persoalan pribadi? Mungkin kita sudah berdoa sering, persoalan itu belum selesai. Yang lebih tepat adalah kita berdoa kepada Tuhan. Okelah persoalan ini berlanjut, tetapi melalui persoalan ini, atau persoalan ini menjadi titian bagi kita sampai kepada kebahagiaan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah. Satu orang Yakub yang kemudian Israel telah menjadi orang tempat kami belajar bagaimana kami hidup bersama dan di dalam Tuhan. Sering sekali di dalam skala pergumulan hati kami gelisah. Dalam sakit penyakit hati kami berputus asa. Penderitaan-penderitaan lain pun seolah-olah kami tidak sabar menanggungnya. Tapi Yusuf adalah orang yang sabar. Dan dengan kesabaran itu ia diproses sehingga ia diberkati oleh Allah. Ya Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, bahkan penderitaan-penderitaan, kekurangan, apapun yang ada di dalam diri kami, masing-masing yang boleh hadir di sini. Tuhan tolong kami melewatinya. Mungkin kami saat mendaki gunung, kami minta agar gunung diratakan. Tapi yang lebih bijaksana adalah ketika kami mau mendaki gunung, kami meminta agar kami diberi kekuatan untuk mendaki gunung itu. Mungkin saja ketika kami harus menyeberangi lautan, kami minta Tuhan mengeringkan lautan.
Tapi yang lebih bijaksana adalah kami tetap berenang dengan berdoa. Berikan kami kemampuan dan keselamatan menyeberanginya. Mungkin kami sedang kekurangan, ya Allah. Kami minta agar diberikan berkat berlimpah. Tapi yang lebih mulia adalah kami meminta bukan kelebihan, tapi meminta kecukupan. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara setiap orang yang mengandalkan Engkau. Bapa yang Maha Pengasih, ketika saat-saat kami bergumul punya persoalan berat dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam relasi sosial dengan sesama manusia, bahkan dengan Tuhan, tolong kami Allah, agar kami bisa diproses melalui pergumulan dan persoalan-persoalan hidup. Memang hidup ini tidak selalu bergumul, tapi ketika di dalam pergumulan, kami percaya jika itu Tuhan izinkan, itu adalah cara Tuhan menempa kami lebih sempurna di hari baan. Pada kesempatan ini, kami berdoa agar kiranya Engkau semakin memberkati persekutuan ini, memberkati semua orang yang turut melayani di tempat ini, memberkati hamba-hamba Tuhan dan pengurus gereja. Pertambah-tambahkan hikmat bagi mereka, ya Allah, agar dengan demikian kami semua sebagai warga jemaat dilayani secukupnya. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di tempat ini, agar mereka juga selalu dipelihara, selalu diberkati, selalu dibimbing, dan selalu diberi kekuatan yang cukup dalam melakukan tugas tanggung jawab yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, mungkin pada minggu lalu banyak hal yang belum kami selesaikan, tetapi mulai hari ini dan besok seterusnya, Engkau telah akan memberikan kami waktu untuk menyelesaikan apa yang tertunda. Karenanya lengkapi kami dengan kekuatan yang cukup dan bahkan dengan semangat yang cukup, agar melalui pekerjaan kami banyak orang semakin sejahtera, dan bahkan melalui tanggung jawab kami orang melihat Tuhan melalui kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa jika di antara persekutuan ini ada yang kekurangan, kami buka hati, kami mohon dengan setujurnya, Tuhan berkati mereka dan berikan ketabahan. Jika ada yang kurang sehat atau mengalami sakit penyakit, di rumah atau dimanapun berada, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menjamah mereka. Jika di antara kami juga ada orang yang sedang gelisah, tidak jelas masa depan, kami mohon ya Allah, tunjukkan terang-Mu yang abadi untuk memandu kehidupan mereka dalam iman percayanya. Bapa yang Maha Pengasih, kami doakan gereja-gereja di Katingan ini. Ya Allah, persatukan hati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai satu imamat Am yang rajani, agar melalui kesaksian persekutuan gereja-gereja di tempat kami masing-masing, kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami doakan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mungkin juga mempunyai kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Tuhan kiranya memberikan yang terbaik, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami di kabupaten ini. Tuhan kiranya menolong mereka untuk menanggung beban tugas tanggung jawab mereka bagi masyarakat kami di Katingan ini. Demikian juga berlaku bagi pemerintah kami di negara ini. Ya Allah, tempa kami semakin layak di hadirat-Mu dengan berbagai cara-Mu yang tidak kami harus curigai. Tetapi kami terima dengan tulus, mungkin enak, mungkin juga kurang enak. Tetapi kami yakin bahwa ketika Tuhan memproses kami, Tuhan berniat baik dan sungguh baik bagi kesemuanya. Ya Allah, kami sekalian adalah orang yang berdosa. Kami akui kami bersalah. Kami akui kami berdosa. Kami mohon ampuni kami ya Allah, agar dengan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, kesilapan dan kelupaan kami melihat dengan hati yang sudah diampuni, hati yang suci, bahwa Tuhan mendengar, mengabulkan doa-doa kami yang sudah kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja kami. Amin.
Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan di hari ini kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Luster Purba yang sudah memberkati kita di hari ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Beliau adalah seorang hamba Tuhan senior yang menjadi teladan bagi kami juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Kasongan dan di Katingan ini. Terbukti sampai hari ini beliau melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa untuk setiap kita memiliki atau hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah harus menang dalam pergumulan. Amin. Menang dalam pergumulan sudah dijelaskan dalam pemberitaan firman Tuhan tadi. Bahwa ketika sakit sekalipun, kalau itu memang harus kita lewati, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Dia. Karena Dia sumber dari segala sesuatunya. Jadi jangan pernah takut dengan pergumulan, jangan pernah takut dengan persoalan, jangan pernah takut dengan persoalan dan masalah. Karena Tuhan pasti menolong. Amin. Nah demikian juga satu pemahaman, karena itu adalah pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa yang menolong kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Hari-hari ini saya agak berubah tentang berdoa juga. Berdoa saudara. Saya agak jarang sudah berdoa terima kasih untuk berkat ini, terima kasih untuk berkat itu. Karena ada satu hal yang saya pikirkan adalah sebuah nilai dalam kerajaan Allah yang terutama dalam hidup kita. Yang seharusnya kita berterima kasih, selalu berterima kasih, siang malam berterima kasih. Hari-hari ini saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk pembenaran, Engkau yang membenarkan kami. Terima kasih Engkau yang memperdamaikan kami. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Yang sering orang Kristen lupa berterima kasih, karena sebenarnya itulah yang dikerjakan Allah bagi hidup kita. Berterima kasih. Kita hanya berterima kasih, sering yang berterima kasih. Oh terima kasih untuk uang yang saya terima, terima kasih untuk makanan, minuman. Hanya itu saudara. Padahal yang terutama adalah keselamatan, pengampunan dan lain sebagainya itu yang dikehendaki Allah. Jadi hari ini saya ingatkan, jangan lupa saudara, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk keselamatan. Terima kasih untuk jalan kebenaran yang Kau berikan. Puji nama Tuhan. Tadi dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita untuk menjadi umat Tuhan yang bisa melihat keadaan. Hari ini saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk peduli kasih kepada saudara kita yang ada di NTT. Hari ini banyak sekali foto-foto yang teman-teman dari sana juga kirim keadaan mereka, gereja-gereja yang rusak dan lain sebagainya. Kemarin ada 2 orang hamba Tuhan, Pendeta Misraim dari Timur Bali, Pendeta Nat, ada mampir di sini dan bercerita kami di sana tentang hal itu. Saya bilang begini, mengapa di NTT sudah mulai ada banyak orang-orang Muslim yang masuk? Karena ketika bencana seperti ini, dulu bencana kelaparan katanya di desa itu, orang Muslim masuk membantu. Hampir satu desa itu jadi Muslim. Hari ini kalau orang Kristen nggak peduli dengan orang-orang kudus di sana, orang-orang percaya di sana, maka bisa terjadi kembali. Jadi oleh sebab itu, mari kita bersatu hati bersama-sama, bergandengan tangan. Kemarin saya mengajak seluruh gereja di lingkungan GSDA 1 Kalteng untuk mengumpulkan dana, untuk kita kirim ke Badan Pengurus Pusat yang akan mengelola, membagi ke daerah-daerah yang di sana yang berdampak. Jadi hari ini saya mengajak kita memberi dengan kerelaan hati untuk bencana yang ada di NTT. Ibu Gembala bisa bantu. Sambil kita memuji Tuhan, kita bisa memberi ini persembahan khusus kita di hari ini untuk saudara kita yang ada di NTT.
sambil persembahan-persembahan kita dikumpulkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Dan untuk kegiatan kategorial kita sepekan di hari Selasa itu ada KKA di kelompok masing-masing. Terkhusus untuk KKA Agape itu akan dilaksanakan di tempat Bapak Adit jam 5 sore. Itu tanggal 13 April hari Selasa. Lalu hari Rabu ada mesbah doa bersama di gereja. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita. Lalu hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya Minggu. Itu beberapa hal yang kami umumkan. Dan puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita melewati masa-masa krisis. Ini adalah masa-masa pencobaan bagi gereja, bagi umat-umat Tuhan, bagi bidang apapun yang ada di tengah-tengah dunia. Tetapi kita percaya bahwa pertolongan Allah akan nyata atas kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Lester Purba hari ini. Dan kiranya ini bukan kali yang pertama atau kali yang terakhir, tetapi kami minta terus untuk kita bisa bekerja sama bersama-sama membangun tubuh Kristus yang ada di Kabupaten Katingan ini dengan kebersamaan dan bergandengan tangan hingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan saya undang semuanya bangkit berdiri. Maaf, ada satu lagi, silakan duduk. Ada satu lagi. Hari ini ada penyerahan dari anak sekolah minggu kepada kaum muda dan remaja. Silakan. Ya, kami panggilkan anaknya Kesia Natali Deswinta, anaknya Marcel Prasetya. Gio juga mendaftar. Ya, Gio mendaftar. Gio dan juga Chelsea dan juga Esther Gracia. Naik ke atas ini. Ya, mereka anak-anak kita yang sudah lulus SD. Sebenarnya Gio tahun ini. Saya bilang nggak tahu kamu nih lulus atau enggak ya, karena nggak pernah sekolah berhubung COVID-19. Gio sebenarnya tahun ini nanti baru masuk SMP. Sementara Marcel, Chelsea dan juga Kesia ini sudah SMP ya, sudah kelas 1 SMP dan mau masuk kelas 2. Nah, Gio sudah mendaftar karena dia ini serba khas. Mau di sekolah minggu oke, mau di kaum muda juga oke, kecuali kaum pria dia nggak pernah hadir. Ya, tapi hari ini tanpa didaftar dia sudah mendaftar sendiri dari tempat duduk, tepuk-tepuk dadanya, minta dia juga diserahkan ke pemuda remaja. Nah, berhubung koordinator dari Komisi Pelayanan Kaum Muda tidak ada, saya mengundang ketuanya, Kak Ria, ya. Kak Ria boleh maju ke depan dan Kak Eva Setiawati. Saya sebenarnya pembina dari semua komunitas BPK, bukan Badan Pemeriksa Keuangan, tapi bidang pengembangan komunitas, ada KK dan juga komisi. Silahkan Kak Eva di sebelah sini, Kak Ria di sebelah sana. Karena Kak Eva adalah koordinator sekolah minggu, sebenarnya koordinator kaum muda itu Bapak Tatar, tapi beliau tidak ada sekarang, tidak bersama dengan kita. Dan ketua kaum mudanya adalah Kak Ria yang lebih kecil dari anak-anak sekolah minggu.
Mudah-mudahan dapat jodoh yang tinggi ya, biar bisa mengubah keturunan. Amin, amin. Ya, Kak Eva bisa secara simbolis menyerahkan anak-anak kita ini ke pelayanan pemuda dan remaja. Jadi kalau mereka nakal-nakal mau dijewer juga nggak apa-apa ya. Saya mewakili orang tua dari sekolah minggu ya, dan mereka dipersilakan untuk pelayanan apa saja di pemuda remaja. Mereka boleh dilibatkan baik singer, baik main musik sesuai dengan karunia dan talenta yang mereka miliki, bisa terlibat penuh di pelayanan pemuda dan remaja. Tapi seandainya pun mereka masih mau ada pelayanan di sekolah minggu, kami di sekolah minggu juga tetap menerima. Namun yang jelasnya anak-anak kita ini sudah boleh ikut di dalam ibadah pemuda dan remaja maupun di dalam pelayanan pemuda dan remaja. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan dari Ketua Kaum Muda Karya mengucapkan apa gitu ya, karena anak-anak ini diserahkan ke kaum muda remaja. Oke. Sebelum saya ucapkan selamat datang buat adik-adik semua untuk bergabung bersama di Kaum Muda Remaja, dan terima kasih juga untuk kesiapannya sudah masuk ke remaja, ke pemuda remaja, dan kami Kaum Muda Remaja yang sudah senior siap untuk membimbing kalian semua untuk menjadi kaum muda yang lebih siap melayani di dalam gereja, dan kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin cuma itu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Karena pandemi COVID-19 dan prokes, maka kita tidak berjabat tangan. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita, terus maju dan jadi berkat dimanapun berada. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan siap terima berkat Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan dan hormat serta segala pujian dan pengagungan kita hanya berikan bagi Dia, Raja segala raja. Semua undang kita semua bangkit berdiri sebelum kita menerima doa penutup dan berkat dari Bapak Gembala Sidang. Kita menaikkan pujian kita, ku beri kemuliaan, hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib bagi kami ya Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada yang lain, hanya Engkau yang kami agungkan di hidup kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami permuliakan di dalam hidup kami. Di hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini menaikkan pujian nyanyian kami, menari-nari bersorak-sorai bagi Allah, dan kami memainkan musik. Biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami, sepenuhnya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kiranya setiap pujian nyanyian kami ini Tuhan disenangkan dan Engkau bertahta di atasnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan di akhir ibadah ini kembali kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya, dan berkuasa atas hidup kami. Karena sesungguhnya kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dengan penyertaan dan perlindungan. Dihalaukan, dijauhkanlah kiranya kehidupan kami dari segala mara bahaya, dari setiap tipu daya, dari kuasa-kuasa roh jahat. Tetapi biarlah kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu, diteguhkan, dikuatkan dalam segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau Tuhan telah memberikan kami kasih karunia, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau yang membenarkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah memperdamaikan kami dengan kuasa darah. Enggak kami layak di hadapan Allah. Enggak kami layak untuk memuji menyembah Tuhan. Enggak kami layak beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga kiranya memberkati kami, setiap jemaat-jemaat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari sorga. Hingga kami diberkati dengan kekuatan kemampuan sorgawi, untuk kami kuat, teguh, kokoh melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di mata Tuhan selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Dan jikalau dalam ibadah ini pun kami membawa seluruh persembahan kami, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya, Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Dan kembali Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Diberkatilah tanah sawah ladang kami, diberkatilah ternak-ternak kami, diberkatilah toko kami, diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Diberkatilah lumbung kami, diberkatilah bakul kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijadikanlah berhasil dan beruntung segala sesuatu yang boleh kami kerjakan ya Tuhan. Diberkati dengan 30, 60 hingga 100 kali lipat dari segala sesuatu yang boleh kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kiranya persembahan yang kami berikan kepada Tuhan sungguh mempermuliakan nama Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekasih jiwa kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Namun sebelumnya saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima seluruh berkat ini di dalam nama Allah Bapa,
Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Bersama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga saudara yang ada di rumah. Selamat hari Minggu.